Pemirsa, berulang kali Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersedia bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Puan bahkan sempat berkelakar pertemuan mereka akan digelar di tempat yang asyik dengan sajian makanan yang enak. Namun 1 hari menjelang Prabowo dilantik, rencana pertemuan itu gagal terlaksana. Apakah ini mengonfirmasi bahwa PDI Perjuangan batal masuk ke kabinet Prabowo Gibran? Atau sesungguhnya ada deal yang belum tercapai sehingga pertemuan antara kedua tokoh yakni Prabowo dan Megawati batal terlaksana? Sudah bersama kami analis politik Agung Baskoro untuk membahas lebih jauh. Selamat sore, Mas Agung. Mas Agung, tolong di-unmute ya audionya. Selamat sore Mbak Eva. Ya, Mas Agung, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa pertemuan Prabowo dan Mega ini tertunda karena kondisi Bu Mega yang kurang sehat. Analisis Anda, apakah semata karena Bu Mega kurang fit atau ada deal yang belum tercapai, Mas Agung? Iya, kalau misal alasannya teknis taktis saya kira wajar ya. Tadi saya lihat sekilas Ibu Mega masih memakai masker ketika hadir di sidang doktoral Pak Hasto. Tapi PDIP ini kan partai ideologis Mbak Eva ya. Partai yang punya sejarah panjang berkoalisi ataupun beroposisi. Jadi kalau hanya sebatas alasan sakit apalagi sampai tidak hadir ke acara pelantikan besok, saya kira ini bukan sekedar sakit ya, tapi sakitnya ini lahir dan batin, Mbak Eva. Jadi kalau saya melihat lebih jauh bahwa memang ada yang belum tuntas atau belum selesai ya komunikasi politik di belakang panggung antara pengurus DPP PDIP dengan pengurus DPP Gerindra, sehingga tidak ada titik temu yang pas untuk memastikan Ibu Mega bisa hadir sebelum pelantikan sebagaimana diketahui publik bahwa hal itu tinggal menunggu waktu. Tapi sayangnya sampai hari ini bahkan ada konfirmasi besok tidak jadi datang, itu menegaskan satu hal bahwa memang deal-deal itu belum tuntas, dan saya dalam tanda petik menduga memang pertemuan antara Pak Prabowo, Pak Jokowi dengan Mas Gibran di Solo kemarin juga ada pengaruhnya. Seperti itu Mbak Eva. Apa nih yang belum tuntas, Mas Agung, sehingga seolah pertemuan Mega dan Prabowo ini maju mundur, tidak terrealisasi? Iya, saya kira sangat jelas ya. Ada 3 faktor. Yang paling kuat faktor ketiga itu adalah faktor Presiden Joko Widodo, Presiden Jokowi, dan Presiden Widodo. Seperti itu, Mbak Eva Wando. Jadi saya melihat faktor Jokowi ini cukup kuat, sehingga mau tidak mau memang balancing of power yang dilakukan oleh Pak Prabowo harus berproses, bertahap, tidak serta-merta kemudian langsung ya menerima Ibu Mega ataupun bersilaturahim dengan Ibu Mega di manapun itu, sehingga memang butuh waktu, dan itu saya kira memang tampak jelas ketika memang pertemuan yang tinggal menghitung hari, waktu, dan seterusnya tadi tidak terwujud berulang kali ya. Dan saya memang pada waktu pertemuan di Solo itu agak kaget, harusnya kan pertemuannya di Jakarta dengan Ibu Mega yang saya tahu dari beberapa Baik. sumber ya, tapi yang mengemuka justru pertemuan di Solo seperti itu. Baik, Mas Agung, artinya dengan tertundanya Ya. pertemuan Prabowo Mega, apakah artinya juga mengonfirmasi bahwa PDI Perjuangan tidak masuk kabinet? Kita tahu bahwa beberapa nama seperti Ibu Sri, kemudian Pak BG itu kan punya afiliasi politik walaupun bukan kader utama ya, dekat dengan Ibu Mega, dekat dengan PDIP. Seperti halnya kita lihat PKS mengirimkan Profesor Yasir Lee ya di kabinet Prabowo Gibran. Saya kira arahannya juga demikian dengan PDIP. Walaupun itu bukan utusan partai, tapi semua jamak mengetahui bahwa relasi Ibu Mega dengan Pak BG, relasi Ibu Mega dengan Ibu Sri Mulyani itu sangat baik, sangat kokoh, sangat intim, sangat dalam seperti itu. Jadi saya menambahi bahwa masuk tidak PDIP itu bukan hanya sebatas dilihat dari kader utamanya ya, pengurus DPP-nya, apakah itu sekjen atau kabendum yang harus terlibat dalam kabinet, tapi orang-orang yang punya afiliasi juga bisa dilihat seperti itu. Jadi kalau ditanya relasi PDIP hari ini dengan Prabowo Gibran atau pemerintahan Prabowo, maka relasinya berkorelasi di kabinet tapi tipis-tipis Mbak Eva, tidak tebal-tebal ya, tidak dalam tapi di Baik. pinggir saja. Sehingga nanti bahasan soal apakah nanti akan berlanjut di koalisi yang lebih dalam itu mungkin setelah pelantikan. Kalau tadi Mas Agung sebutnya adalah tipis-tipis ya memaknai relasi ya, tetapi memaknai lebih jauh posisi Budi Gunawan yang secara historis dan psikologis dekat dengan PDI Perjuangan dan Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri bagaimana?
Iya, itu Pak BG saya kira menjadi komunikator ulung pasca wafatnya Pak Taufik Kemas dan Mas Pram fokus di Pilkada Jakarta ya. Berulang kali BG menjadi jembatan komunikasi dan komunikator yang menghubungkan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, Ibu Mega dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Ibu Mega dan hal itu berlangsung dengan baik ya. Dan saya kira ketika menempatkan Pak BG di kabinet entah atas nama profesional, entah atas nama latar purnawirawan dan seterusnya, saya kira itu komposisi yang sementara ini ideal ya, karena beliau bisa melanjutkan lagi arahan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo pasca nanti pelantikan. Dan setelah itu memang kita tahu bahwa Presiden Jokowi tak lagi menjadi eh, presiden dan itu akan lebih mudah bagi siapapun untuk melakukan komunikasi karena di sisi Pak Prabowo kan tinggal Ibu Mega yang belum diajak komunikasi. Semua presiden ya, Pak SBY, kemudian Pak Jokowi juga apalagi intens gitu. Nah, tinggal Ibu Mega dan saya kira ini penting. Kita butuh pemimpin, apalagi sekelas presiden, bisa berkomunikasi dengan tokoh manapun, presiden manapun, agar pembangunan bangsa ini tidak tergantung satu dua orang saja, satu dua presiden saja, tapi semua elemen bangsa terlibat. Dan itu yang memang sejak awal Baik. ingin dibangun oleh Pak Prabowo dengan merangkul semua anggota kabinetnya, seperti itu dari berbagai kalangan. Jadi menurut Anda pertemuan antara Mega dan Prabowo potensinya lebih besar usai pelantikan ya? Otomatis, Mbak, karena di situ balancing of power bisa berjalan dengan teratur, terukur, dan bisa terkendali dalam kontrol Pak Prabowo Subianto sebagai presiden kita. Kenapa pertemuan Prabowo dan Megawati itu perlu digelar sebelum atau sesudah Iya, pelantikan, Mas Agung? ya, utamanya kan sebenarnya untuk menormalisasi ya, merelaksasi otot-otot politik yang sempat tegang saat Pilpres, kemudian pasca Pilpres ya, bahkan tanggal 24 Oktober nanti ada putusan petun soal status Gibran. Nah, saya kira pertemuan ini menjadi penting di level elit, tapi juga di level publik untuk membuat kohesi sosial masyarakat kita kembali baik ya, dan stabilitas nasional secara keseluruhan bisa mengikuti. Tapi yang jelas ketika pertemuan ini belum berlangsung, otomatis memang ada hal-hal yang perlu kita toleransi karena ini man sifatnya apa ya personal dan institusional ya kita tahu karena memang masih berkelindan pemerintahan Presiden Jokowi yang memang sedikit banyak punya saham politik yang besar di pemerintahan Prabowo Gibran ketika nanti dilantik seperti itu. Baik, Bu Mega juga memastikan tidak akan hadir pada pelantikan tetapi memerintahkan bahwa seluruh anggota fraksi PD Perjuangan untuk hadir mewakili. Apa makna pesan dari Bu Mega ini? Iya, tipis-tipis tadi Mbak Eva ya. Jadi Bu Meganya nggak hadir, tapi anggota PDP-nya hadir semua. Artinya kan ini sebagai penyeimbang, tidak di dalam, tidak di luar, tapi di tengah-tengah. Ya, menyeimbangkan agar apa? Agar peran-peran check and balances tadi bergulir, agar Pak Prabowo objektif, agar semua pihak tahu jelas bahwa PDIP ini memang punya punya sikap atas apapun ataupun punya koreksi atas apapun yang kemarin pernah terjadi, pernah membuat ya PDIP dalam tanda petik ya kecewa gitu dan itu butuh waktu pemulihannya, butuh proses ya yang panjang untuk dilewati dan proses itulah yang sekarang kita sedang lewati karena kalau menunggu sikap PDIP ini ya siapapun harus punya istilahnya kesabaran revolusioner Mbak Eva ya kesabaran yang progresif karena seringkali PDIP itu bersikap di luar sikap mainstream, khususnya Ibu Mega ya. Yang kita tahu kemarin di Pilkada Jakarta semua mata tertuju antara Ahok, Anies, yang muncul adalah Mas Pram. Seperti itu kira-kira. Ya, baik. Kalau melihat posisi PDI Perjuangan saat ini, apakah PDI Perjuangan masih kritis pada pemerintahan ke depan, pemerintahan Prabowo Gibran? Iya, kritisnya Singkat saja ya, tipis-tipis Mas yang Agung. tadi saya sampaikan. Ya, kritisnya tipis-tipis, kritis yang objektif, kritis yang konstruktif, bahkan dalam tanda petik punya arahan untuk ya bisa juga mengapresiasi pemerintahan Prabowo Gibran dan kita tahu itu terlihat ketika kemarin Ibu Puan menjadi ketua DPR disambut dengan Pak Muzani menjadi ketua MPR. Nah, harmonisnya, mesranya relasi itu saya kira tadinya berlanjut ke eksekutif, tapi ternyata ini ditunda sampai pelantikan atau sampai batas dan ketentuan yang hanya Ibu Mega yang tahu, Mbak Eva Wanda, seperti itu. Hanya Ibu Mega yang tahu ya. Baik, terima kasih untuk analisis Anda, analis politik Agung Baskoro. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.